Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faradiba Firdaus. Saya dari kelas Ekonomi Pembangunan A. Saya di sini ingin menjelaskan mengenai fungsi nonlinier. Bab 5 fungsi. Saya ke bagian fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier sendiri merupakan hubungan matematis antara variabel satu dengan variabel yang lain sehingga membentuk kurva yang melengkung. Seperti ini bentuknya nanti. Grafiknya seperti ini nanti. Pertama saya akan menjelaskan penggal. Penggal di sini merupakan titik potong kurva pada sumbu-sumbu koordinat. Penggal pada sumbu X dapat dicari dengan memisalkan Y sama dengan 0. Penggal pada sumbu Y dapat dicari dengan memisalkan X sama dengan 0. Saya punya contoh soalnya. Misalkan X kuadrat min 8X plus 16. Kita cari penggal pada sumbu X dulu dengan memisalkan Y sama dengan 0. Kita faktorisasi. Berapa kali berapa yang hasilnya 16 dan jika dijumlahkan menghasilkan min 8. Berarti 44 ya. Udah. X-nya 4. Sekarang kita mencari pada sumbu Y dengan misalkan X sama dengan 0. Berarti penggal pada sumbu X adalah penggal pada sumbu X dengan memisalkan Y sama dengan 0 adalah 4. Penggal pada sumbu Y dengan memisalkan X sama dengan 0 adalah 16. Seperti itu. Sekarang saya akan menjelaskan simetri. Ada simetri titik akan dikatakan simetri apabila jarak antara titik A dengan titik B itu jaraknya sama. Kita jarak ke A dan ke B. A ke B, B ke C itu 2 kotak. Sedangkan A ke C itu 2 kotak, berarti jaraknya sama, berarti dia simetrik. Terus kalau dikatakan simetrik apabila dia berbentuk titik-titik ini menghubungkan dan garisnya itu berbentuk tegak lurus. Itu dikatakan simetrik juga. Dan dikatakan simetrik apabila jarak antara D ke F dengan E ke F titik pihak ketiganya ini tepat di tengah-tengah antara titik D dan titik E. Jadi dapat ditarik kesimpulan, ini titik pangkal ya, namanya ini titik pangkal, memotong titik pangkal. Kalau ini memotong sumbu Y, kalau ini memotong sumbu X. Jadi dapat disimpulkan bahwa X min Y berhubungan dengan sumbu X. Sumbu X. Nih, X-nya positif kan? X-nya positif. Y-nya negatif. Berarti berhubungan dengan sumbu X karena dia memotong sumbu X. Nah, sedangkan ini Y. X-nya negatif, Y-nya positif. X-nya negatif, minus 3, Y-nya positif. Dia berhubungan dengan sumbu Y. Sedangkan ini min X, min Y atau X, Y berhubungan dengan titik pangkal. Nih, 4,0, positif XY-nya. Ini juga minus 4,0, 0, minus 4 karena memotong titik pangkal.
Dah, cut. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai penggambaran fungsi non-linear. Pertama, fungsi kuadrat parabolik. Cirinya fungsi kuadrat parabolik itu variabel tertingginya adalah kuadrat 2. Bentuk fungsinya tuh biasanya seperti ini. Dua maksudnya ya. Itu. Pertama, cara yang harus dilakukan. Syarat-syaratnya fungsi kuadrat parabolik itu, bentuknya seperti ini dulu. Saya akan menjelaskan. Ini bentuk grafiknya nanti. Ini tidak, titik koordinatnya tidak memotong sumbu X. Ini titik koordinatnya memotong sumbu X tapi 1, dan ini memotong sumbu X 2. Titik koordinatnya. Ini terbuka. Sedangkan ini tertutup. Bagaimana kita tahu kalau nanti di fungsi kuadrat parabolik itu persamaannya fungsi kuadrat parabolik, dia itu grafiknya nanti kalau digambar itu terbuka atau tertutup dengan syarat seperti ini. Jika dia A-nya lebih besar dari 0, maka dia akan terbuka. Jika dia A-nya kurang dari 0, maka dia akan tertutup. Seperti itu. Dan gimana caranya kita tahu dia itu nanti grafiknya memotong 1 titik kah, memotong 2 titik kah, atau tidak memotong sama sekali? Dengan cara mencari diskriminan yang rumusnya B kuadrat min 4AC. Jika D-nya lebih besar daripada 0, maka dia 2 titik. Kalau D-nya sama dengan 0, maka dia 1 titik. Kalau D-nya kurang dari 0, maka dia tidak memotong. Terus, bagaimana caranya kita mencari titik koordinat pada setiap titik yang memotong? Dengan menggunakan cara faktorisasi atau rumus ABC yang dituliskan seperti ini. B min B per 2A, atau saya bisa singkat, kan B kuadrat min 4AC itu kan rumusnya diskriminan, saya singkat saja akar D per 2A, seperti itu. Terus habis itu ini punya titik maksimum dan titik minimum. Biasanya kalau terbuka itu pasti titik minimum karena dia ke bawah sini. Ini namanya titik minimum, paling ujung titik minimum. Dan kalau tertutup itu pasti titik maksimum. Nih, paling atas. Caranya nyari titik minimum maksimum itu dengan cara minimum atau maksimum itu rumusnya sama, min B per 2A atau min D per 4A. Ini cara rumusnya. Saya akan memberi soal. Soalnya fungsi kuadrat parabolik dengan soal Y sama dengan X kuadrat min 2X min 24. Sekarang kita tentukan dulu persamaan ini nanti grafiknya bakal terbuka kah atau tertutup. Kita lihat, ini saya namakan A, ini saya namakan B, dan ini saya namakan C. Kita lihat yang A. Koefisiennya 1 kan, 1X kuadrat. 1 itu kan lebih dari 0, maka dia itu akan terbuka nanti grafiknya. Nanti grafiknya akan seperti ini kan. Terus kita tentukan dulu diskriminannya. Untuk menentukan dia 2 titik kah atau 1 titik atau tidak memotong. B-nya minus 2 kuadrat 4, A-nya 1, C-nya minus 24. 96. Diskriminannya 100, berarti diskriminannya lebih dari 0, maka dia memiliki 2 titik. Dia memotong 2 titik nanti. Terus selanjutnya kita mencari titik koordinatnya dengan menggunakan faktorisasi. Bebas ya, faktorisasi ataupun rumus ABC.
Saya menggunakan faktorisasi. Berapa kali berapa yang hasilnya 24 dan 8 sama 6, 4 ya. 6, 4. Ini minus, ini plus. X sama dengan 6 atau X sama dengan minus 4. Kita sudah tahu ya titiknya 6,0 dengan minus 4,0. Oke. Coba ya saya contohkan yang rumus ABC. Min B plus minus D ya. 2A. Diskriminan B min 2AC. Min 4AC maksudnya. Min B kan B-nya negatif, berarti langsung 2 ya, min positif. Diskriminannya tadi 100, 2, 1 ya. Jadi 2 plus minus 10 akar dari 100 dan 2. X1 nya itu 2 plus 10 per 2 sama dengan 6. X2 nya 2 min 10 per 2 sama dengan minus 4. Sama kan? 6,0 dan minus 4,0, jadi sama saja. Mau pakai faktorisasi ataupun rumus ABC. Sekarang kita tentukan titik, karena dia terbuka berarti kita tentukan titik minimum ya. Titik minimum sama titik maksimum itu kan rumusnya sama. Min B per 2A, min D per 4A. Min B-nya minus 2 berarti positif langsung 2. Minus 100 per 4. Berarti titik minimumnya itu 1, minus 25 ya. Sekarang kita gambar grafiknya. Ini anggap 6, ini anggap minus 4. Ini anggap minus 25. Ini minus 1. Minus 4-nya kurang jauh. Ini titik minimumnya minus 1, titik minimumnya kan 1. Berarti di sini 1, minus 25 kan. Minus 4,0 ini titik yang memotong, 6,0 ini titik yang memotong. Terus kita tinggal tarik garis. Kurvanya melengkung. Nah, kayak gini gambarnya. Saya akan menjelaskan fungsi kubik. Kalau tadi fungsi kuadrat parabolik yang pangkat tertinggi variabelnya itu adalah 2, sekarang fungsi kubik ini pangkat tertinggi variabelnya adalah 3. Sifatnya ya. Kalau A X pangkat 3, A-nya itu lebih dari 0, maka dia tuh akan ke atas. Tuh. Paling akhirnya akan ke atas. Kalau misalkan dia minus A yang kurang dari 0, maka pangkat dia tuh akan terakhirnya akan ke bawah. Ini soalnya X sama dengan min X pangkat 3 plus 3X pangkat 2. Yang pertama kita harus mencari penggalnya dulu. Penggal kan ada, tadi saya sudah jelaskan kan. Dan kalau misalkan mencari sumbu X berarti memisalkan Y sama dengan 0. Kalau nyari sumbu Y memisalkan X sama dengan 0. Kita memisalkan Y dulu sama dengan 0 ya, untuk mencari sumbu X-nya. Faktorisasi. X-nya berarti sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 3. Terus misalkan X sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Terus ini berarti 3,0
berarti 0,0 ya. Terus tahap yang kedua yaitu dengan cut ya. Langkah yang kedua dengan cara mencari titik stasioner. Kalau cara mencari titik stasioner itu harus turunan dari ini. Turunan pertama dari fx min x pangkat 3 plus 3x kuadrat. Turunan pertamanya. F aksen x sama dengan x pangkat 3. Oh enggak, belum f aksen. Plus 3x kuadrat. F aksen x-nya. Caranya gimana? Pangkatnya dikalikan koefisiennya. 3 dikalikan min 1 berarti min 3. Pangkat 2. 3 kurangi 1. Plus 2 kali 3, 6. X pangkat 1. Bisa ditulis ya. Sekarang kita faktorisasikan. X-nya sama dengan 0. Atau X-nya sama dengan 2. Nah, kita substitusikan. F-nya 0. Kan tetap. Terus F2-nya. Ya. Saya sekarang akan menjelaskan ya. Kan ini titik penggalnya itu kan 0,0 kita masukkan ke grafik 0,0. Terus 3,0 di sini anggap 3 ya. 3,0. Terus habis itu titik stasionernya 0,0. Terus titik stasionernya 2,4. 2 di sini ya. Anggap 4 di sini. Di sini titiknya ya. Sekarang kita cari titik bantu. Ini 1, ini minus 1. Saya akan mengambil titik minus 1 dengan X sama dengan minus 1 dan X sama dengan 1. Kenapa saya mengambil X sama dengan nilai X-nya? Kenapa saya mengambil minus 1 dan 1? Karena ini dekat dengan titik koordinat. Kalau misalkan kita ngambil, sebenarnya pada prinsipnya tuh nilai X tuh bebas mau diambil kapan, berapa saja. Cuman saya mau ngambil yang dekat sama koordinat. Biar kalau misalkan kita ngambilnya jauh dari titik, itu nanti grafiknya bakal jauh juga gitu. Sekarang kita kerjain. X sama dengan min 1 ya. Kita sub. Berarti ini 4. Kalau X-nya sama dengan 1, berarti ini minus 1,4 dan di sini 1,2. Kita masukkan minus 1,4 di sini ya. Nah, sini titiknya. Terus 1,2. Anggap 2 di sini. Ya sudah, kita tinggal tarik garis gitu. Nah, gini gambar grafiknya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.